Ya, saya belajar menggunakan hamba Tuhan, kata hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan. Kalau saya bilang banyak hamba Tuhan itu termasuk saya, termasuk kita semua, karena kita di sini adalah hamba Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu semuanya ya jemaat Tuhan, mari kita di tempat ini belajar, ya, tidak akan saling menghakimi, ya, karena banyak saya mendengar orang-orang Kristen itu berkata, ini kok pendeta begitu sih? Nah, dia lupa, pendeta itu juga manusia. Dia sama denganmu, lagi proses, lagi dibentuk, lagi dalam sekolah kehidupan, lagi diajar, lagi belajar, lagi dimuridkan. Jelas ya? Ini. Jadi kita tidak akan jatuh kepada dosa menghakimi. Amin. Haleluya. Kita harus dengar apa yang disampaikan, karena begini loh, pendeta, pengkhotbah, pengajar, pendoa dan seterusnya itu yang karunia-karunia yang Tuhan berikan, ya itu memang Tuhan berikan kan? Tuhan yang beri. Dia dapat itu bukan karena misalnya saya punya karunia mengajar. Itu bukan saya dapatkan karunia mengajar karena saya tiap hari doa sujud sampai nangis banting-banting di lantai, bukan karena saya puasa setiap hari, bukan. Iya, karena ada orang berdoa banting-banting gitu sampai aku pernah lihat loh orang nangis begitu berdoa. Ya tapi bukan berarti salah, bukan. Ya, itu kan ekspresi bagaimana orang itu berjumpa dengan Tuhan, merasakan seperti apa. Tapi saya mau maksudkan di sini adalah begini. Jangan gagal fokus, ya. Karunia itu diberi itu karena Tuhan yang kasih, bukan karena usahamu. Amin. Makanya lihat, kalau dibilang itu karunia, mau dia kotor, najis, dia bisa terus bisa melayani. Makanya banyak kan pendeta kotor hidupnya, tapi dia tetap khotbah kan? Itu karunia. Sama dengan kita. Kalian punya karunia. Tapi lihat, sekalipun kotor kita terus hidup di dalam dosa, tetap bisa kan? Tetap bisa untuk menyampaikan firman. Seperti saya. Ya, kalian bisa menilai saya ini bukan malaikat. Bisa aja satu hari saya maki-maki orang kan? Itu namanya jatuh dalam dosa. Nah ini agak melebar. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Halo? Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau jatuh dalam dosa itu begini, kayak tadi, udah baca Alkitab, udah menyembah aku, udah habis mengajar, tiba-tiba marah orang, gitu kan? Nah itu jatuh dalam dosa. Karena cuma saat itu aja langsung sadar, bangkit. Nah, tapi kalau hidup dalam dosa, nah saya pernah hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Ya. Contohnya, saya sudah tahu main game itu dosa karena menjauhkan aku dari Tuhan. Tapi lihat, pulang kantor, pokoknya langsung handphone. Main game, capek di handphone, laptop dibuka. Itu hidup di dalam dosa. Sudah tahu, tapi terus aku lakukan. Bisa nantang gak itu? Halo? Oke ya. Jadi kembali kepada 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 20. Tuhan mau menyertaimu karena engkau adalah baitnya. Ya, dia mau tinggal di dalam hidupmu. Nyambung ya? Nyambung dengan yang atas tadi. Makanya dia dikatakan Immanuel. Dia mau bersama denganmu. Makanya dia mau tinggal di dalammu. Kalau dia tidak tinggal di dalammu, enggak terjadi Immanuel. Halo? Enggak terjadi Immanuel. Kalau Tuhan tidak tinggal di dalam kita, tidak terjadi. Oleh sebab itu, mau Tuhan itu Immanuel ada di dalam kita. Ayo. Sadar, kita ini adalah miliknya, sudah dibayar lunas. Bukan milik kita lagi. Bukan
kita sendiri diri ini. Jadi jangan suka-sukanya kita, ya. Kan ada kan orang suka-sukanya dia, mau dia kerja deh, mau dia makan deh, dia mau tidur, dia mau jalan, pokoknya mau dia. Padahal kan begitu, ada kan orang begitu. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, dia nggak suka-suka dia, tapi suka-suka Tuhan. Akan menjadi orang yang disiplin, akan taat, ya. Seperti anak-anak kita, kalau dia tahu dia adalah bait Allah, dia akan nurut. Oh, aku ini bait Allah, harus kudus, harus nurut, harus dengar-dengaran, harus sayang orang tua, dengar apa yang dikatakan orang tua saya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begini, harus begini. Dengar. Tapi coba kalau orang tua sudah tidak lagi mau menyertaimu, karena apa? Anaknya nolak. Udah, aku ini udah gede, nggak usah atur-atur. Udah, nggak usah atur-atur aku mah. Ya. Nggak usah atur saya sudah gede. Aku udah ngerti. Ini model-model anak yang memberontak itu, betul? Coba orang tua, kalau anaknya sudah ngomong begitu, gimana hatimu? Masih mau ngomong lagi dengan anaknya? Hah? Masih? Pasti enggak lagi. Ya sudah. Ya sudah. Tuhan itu enggak maksa loh. Tuhan itu baik loh. Karakter Tuhan itu, ya, itu ada di dalam dirimu. Amin. Maksud saya begini, jangan salah paham. Kita mau melihat karakter Tuhan supaya jelas, itu lihat dalam dirimu. Kenapa? Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mau dipandang enteng oleh anakmu, seperti itu Tuhan. Kita ini kan anaknya. Amin. Kita ini anaknya, makanya kita bilang Bapak, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapakku yang setia. Karena kita anak. Harus jelas ya, kenapa kita panggil dia Bapak. Jangan sampai gak ngerti, kenapa kamu panggil Bapak Tuhanmu? Gak bisa jawab. Wah, harus bisa jawab ya. Karena aku ini anaknya. Dia yang sudah mengangkat aku sebagai anaknya. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal ini ayat? Wah, ini familiar banget ini. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini alasannya loh. Kenapa? Ini juga menjadi alasan kenapa Tuhan mau menyertai kita, lebih dulu mengasihi kita. Ini jawabannya. Karena Dia sangat mengasihi kita, besar kasihnya, ya. Dia beri anaknya yang tunggal, satu-satunya. Dia beri, ya. Dia beri. Tidak ada yang seperti Dia. Ayo, mana ada di dunia ini yang seperti Tuhan itu? Nggak ada. Tinggal satu punya kita. Mikir itu berkali-kali untuk ngasih orang lain, tinggal satu itu. Betul apa betul? Kalau saya bilang betul apa betul, memang betul-betul itu. Nggak ada pilihan lain. Betul. Saya nggak kasih pilihan dua loh. Betul atau tidak, nggak ada. Betul apa betul? Karena ini kebenaran. Jelas ya. Tidak ada yang dua, tidak ada duanya. Cuman Dia, Allah kita, yang bisa memberikan itu. Memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Tunggu dulu. Memberikan anaknya yang tunggal. Coba lihat itu ayat. Supaya setiap orang yang apa? Yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi anaknya yang tunggal itu diberikan hanya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia.
Jadi orang yang percaya kepada Dia pasti tidak binasa. Nah, supaya tidak binasa, ini loh syaratnya, harus percaya. Percaya itu bagaimana? Nah, ini kan juga perlu dikaji. Percaya itu apa sih? Percaya Tuhan itu seperti apa sih? Haleluya. Nah, nanti kita akan lihat nanti di bagian terakhir mengasihi itu seperti apa, ya. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 16 ini jelas sekali kita lihat di situ bagaimana usaha Tuhan itu mau menyertaimu, mau mendekatimu. Amin. Nih loh, bayangkan usahanya. Itu pengorbanan yang luar biasa loh. Satu-satu miliknya itu dia kasih. Saya belum menemukan ada orang yang memberikan nyawa seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Belum saya temukan. Tetapi saya akan melihat itu ada ketika orang itu benar-benar di dalam Tuhan. Amin. Ketika orang itu benar-benar di dalam Tuhan, pasti bisa. Saya akan melihat itu. Karena cuma yang mirip Tuhan yang melakukan itu. Ya. Yang lain ada, kita lihat juga memberi, tapi enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena dia mempunyai motivasi yang beda dengan Tuhan. Ada orang beri, tapi motivasinya untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Amin. Bahwa dia kasih, tapi dia ingin, puji aku, lihat aku baik. Hanya aku yang bisa tolong kamu. Ini, itu banyak orang yang mau melakukan seperti Tuhan, tetapi beda. Karena ada motivasi-motivasi yang terselubung, yang berbeda, yang tidak sama dengan motivasi itu Tuhan. Tuhan melakukan itu supaya orang tidak binasa. Nah, kita melakukan itu, tapi tidak sama. Makin nangkap ya? Haleluya. Nah, Tuhan melakukan itu. Dia memberikan anaknya, Tuhan Yesus datang karena dia ingin mendekati kita. Tuhan kalau tidak mengambil rupa seperti kita manusia, tidak bisa dekat dengan kita. Siapa yang mampu mau dekat dengan Tuhan? Kotor, najis. Halo? Ini